itu di teras, di ruang tamu, atau di dapur. Bagi mereka yang mau mendengarkan, bagi yang mau dengar. Ini mengada ke bawah orang berilmu semua, kita yang cerita ilmu. Mau dapat sumpah. Saya datang di sini diwakilkan oleh Duriyat. Imran, Novi, Ilham. Wakilkan untuk saya cerita sedikit tentang perjalanan beliau almarhum. Kebetulan saya mengikuti beliau 23 tahun. Satu kamar, satu koi dengan beliau 2 tahun. Satu koi, satu tempat tidur 2 tahun. Terus satu kamar tapi beda koi 1 tahun. Terus satu rumah, kemudian beda kamar 1 tahun juga. Nah itu, jadi dorang rupanya percayakan ke saya. Jadi saya ceritakan beliau pada dasar ilmu ini sebenarnya apa, sehingga jangan menjadi polemik, jangan kemudian menjadi wacana-wacana yang kurang bagus. Nah untuk saya menjelaskan beliau punya dasar ilmu, sebaiknya begini, supaya jangan berkesan saya ceramah, saya fotokopi beliau punya cara dakwah, punya cara tausiah dengan murid-muridnya. Jadi saya fotokopi saja. Ini mohon maaf, saya tidak berceramah, tapi saya fotokopi beliau bicara. Pada suatu saat di Jakarta, duduk dengan teman-teman halayak dan murid-muridnya. Kemudian beliau menyampaikan dan tanya kepada halayak dan murid-muridnya, untuk apa kita ada? Ini kita mulai dari sini. Untuk apa kita ada? Ya, ini saya fotokopi beliau punya. Itu orang semua yang ada di situ bingung, apa ini? Jadi saya lanjut. Untuk apa kita ada? Ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa tujuan utama Allah menciptakan kita itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Garis bawahi bahwa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Memang sebelumnya bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang mereka itu senantiasa bersujud dan bertasbih kepada Allah. Namun kemudian penciptaan malaikat lain dengan manusia, karena Allah hanya mengilhamkan ke dalam ruhnya malaikat itu dengan ketakwaan, tidak ada nafsu. Malaikat hanya mengenal takwa, dia tidak mengenal nafsu. Jadi wajar kalau malaikat itu senantiasa bersujud dan bertasbih kepada Allah. Beda dengan kita manusia. Allah meniupkan roh ke dalam setetes mani yang hidup di dalam rahim ibu. Kemudian setetes mani itu pun hidup. Kemudian Allah menyempurnakan mani itu dengan diilhamkannya kejahatan dan ketakwaan ke dalam. Jalan kejahatan dan ketakwaan ke dalamnya sebagai pedoman dan pilihan dalam kehidupan kita. Ini dijelaskan dalam Quran surat As-Sams ayat 78, 9, 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dengan penuh kesempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan ke dalamnya jalan kejahatan dan ketakwaan. Kad afalaha man zakkaha, beruntunglah bagi mereka yang mensucikannya. Wa kad haba man dassaha, dan rugilah bagi mereka yang mengotorinya. Itu artinya di dalam jiwa kita ini ada iman, ada nafsu. Beda dengan malaikat tadi. Kalau malaikat tadi dia cuma pegang takwa, tetapi di dalam diri kita ini ada iman dan ada nafsu. Sehingga apabila semasa hidup, siapa yang lebih banyak menggunakan iman, artinya kita telah mensucikan roh itu, dan kemudian kita kembali dan keadaan orang-orang yang beruntung. Namun apabila semasa hidup kita lebih banyak menggunakan nafsu, artinya kita telah mengotorinya roh itu, dan kemudian kita termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di dalam roh kita tadi, Allah telah menyempurnakan dengan iman dan takwa sebagai pedoman dan pilihan dalam kehidupan kita. Sebagai pedoman dan pilihan dalam kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Namun bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah jika kita tidak mengenalnya?
Itulah sebabnya Allah pun kemudian tidak lalai dengan hal ini. Allah pun kemudian mengenalkan dirinya kepada hamba. Itu selagi kita masih berbentuk setetes mani yang ada di dalam rahim ibu, Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengeluarkan kamu wahai anak cucu Adam dari tulang sulbi bapakmu, dan kami mengambil saksi terhadapmu seraya berfirman, alastu birabbikum, apakah benar aku adalah Tuhanmu? Kalau balas sahihnya, benar kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu artinya semua kita di sini pernah telah mengenal Allah, telah mengenal Allah, dan kita pun telah pernah bersaksi di hadapan Allah bahwa Tuhan kita adalah Allah. Maka wajib hukumnya untuk kita beribadah kepadanya. Namun lagi-lagi, karena di dalam roh kita tadi telah disempurnakan dengan diilhamkannya jalan kejahatan dan ketakwaan ke dalamnya, maka Allah pun kemudian hendak menguji kita. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Insan ayat 2. Inna halaknal insana min nutfatin amsajin nabtaluhu faja'alnahu sami'an basir. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dari setetes mani yang terpancar. Kami hendak mengujinya, maka kami memberikan dia pendengaran dan penglihatan. Jadi Allah hendak menguji kita. Itulah sebabnya setetes mani yang tadinya dia hanya mengenal Allah, yang masih berbentuk setetes mani tadi dia sudah kenal Allah, dan kemudian kehidupannya hanya bisa bernafas, kini tumbuh berkembang menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, diberikan tulang belulang dan dibungkus oleh daging sehingga berbentuk seorang bayi yang ada di dalam kandungan ibu. 5 bulan kemudian punya kepala, punya telinga, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki. 6 bulan kemudian setetes mani yang tadinya hanya bisa bernafas, kini dia sudah mulai bisa bergerak di dalam rahim ibu. Mulai balik kiri, balik kanan, mulai bersiku, mulai bertengah. Sehingga setetes mani yang tadinya dia hanya mengenal Allah, kini dia sudah mulai mengenal jasadnya lagi. Dia sudah mulai mengenal lagi. Bukan hanya dia kenal, tetapi bahkan dia sudah mulai terkagum-kagum kepada jasadnya sendiri. Bukan hanya dia terkagum-kagum, tetapi dia malah sudah mulai memuji kepada jasadnya sendiri. Sehingga yang tadinya dia sudah kenal Allah, dia lupa kepada Allah karena dia terlalu puji kepada dirinya sendiri. Ini adalah awal mulanya kita manusia lupa kepada Allah karena kita terlalu egois dengan diri kita sendiri. Karena kita terlalu merasa hebat dengan diri kita sendiri, sehingga kita lupa kepada Allah yang tadinya dia sudah kenal Allah. 6 bulan kemudian karena dia sudah mulai kagum ini, dia berdiri bisa babale, bisa bainjam, bisa tendang, akhirnya dia lupa kepada Allah yang tadi dia sudah kenal. Jadi jangan terlalu egois dan jangan terlalu merasa hebat. Bos apa ya? Maro ai hobi wa. Apakah ente tidak takut akan azab api neraka? Iya, ngana ceramah saya model ngana saudari neraka kemarin. Ya. Tetapi kemudian azab Allah di atas dunia ini benar loh. Engkau bisa lihat itu azab Allah itu seperti apa ketika engkau membuat sebuah keberkahan, dan ketika engkau berbuat kebaikan engkau akan mendapatkan keberkahan. Nyata di atas dunia ini. Allah, itu dia takdir. Dia takdir. Berbagai macam alasan akan disampaikan karena dia terlalu ego dengan dirinya sendiri. Dia terlalu merasa hebat dengan dirinya sendiri sehingga dia lupa kepada Allah. Ini ajaran beliau. Ini paling tua yang berceramah ini. Masya Allah. Saya coba fotokopi. Ya, dia terlalu ego sehingga dia lupa kepada Allah. Itulah sebabnya dalam satu ajaran tasawuf menyatakan, atau biasa disebut dengan ilmu ma'rifatullah, mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin bertukar diri dari alam bawah menuju alam aras, atau kita ingin bermiraj diri dari alam kehambaan menuju alam rabbaniyah, artinya tadi yang kita sukakan Allah, tapi karena kita puji kita diri sendiri sehingga membuat kita orang lupa kepada Allah. Itu orang mari sekarang kita orang Mario supaya kita kenal Allah ulang. Itu yang disebut dengan ingin bertukar diri menuju alam rabbaniyah. Maka kita harus bermujahadah,
berjuang yang bersungguh-sungguh, tak boleh setengah-setengah. Apakah kita lakukan ibadah syariat, ibadah tarekat, ibadah hakikat maupun ibadah ma'rifatullah, harus bermujahadah, bersungguh-sungguh menuju Tuhan. Karena itu diingatkan dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Wahai manusia, bersungguh-sungguhlah engkau menuju Tuhanmu, maka pasti engkau akan menemuinya. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Tidak bisa setengah-setengah, harus berjuang secara bersungguh-sungguh. Maka apabila seseorang itu sudah bermujahadah, maka dia bisa bertubadil diri satu tingkat naik, sehingga dia bisa sampai kepada satu tingkatan yang disebut dengan musahadah, penyaksian. Karena apabila orang sudah sampai kepada tingkatan penyaksian, maka dia akan merasakan keelokan, keindahan, kenikmatan daripada keberkahan Allah. Yang tadinya dia sambayang pamalas, Guru Sadik Jafarno bilang pamalas pikabaratang, kasih bangun sambayang pikabaratang. Tetapi karena dia berjuang terus menerus, suatu saat dia akan sampai, kalau dia sambayang dirasa asing. Itu artinya dia sudah sampai kepada tingkatan musahadah, penyaksian. Menyaksikan itu keelokan, keindahan dan kenikmatan daripada keberkahan Allah. Yang tadinya kalau dia puasa itu dia rasa lapar, aus, malah lume-lume. Itu artinya dia masih berada pada tingkatan muzahadah, berjuang, belum sampai kepada tingkatan musahadah. Kalau dia sudah sampai kepada tingkatan musahadah, maka dia akan merasa senang kalau dia puasa luas. Masya Allah. Begitu juga bersedekah. Yang tadinya dia kasih DP doi 50.000 di Pak Amir yang dia lewat di jalan tadi, pulang di rumah dia menyasar Pak Utang, dia menyasar. IP 50.000 Bang Anu di nama Om Imran tuh aku suatu hiti kasih hidayah tabakul katu prihai. Ya. Ini artinya dia baru sampai kepada tingkatan mujahadah, masih timbul penyesalan. Kalau dia sudah sampai kepada tingkatan musahadah, artinya dia sudah sampai kepada suatu tahapan bahwa dia akan sampai kepada menikmati keindahan, keelokan dan kenikmatan daripada keberkahan Allah. Dia bersedekah, dia rasa luas, dia senang sampai Masya Allah, dia rasa senang. Ketika dia sudah sampai kepada tingkatan musahadah, inilah yang disebut kita bertubadil diri, bertukar diri dari alam bawah menuju alam atas. Ini bukan cuma sekedar kita orang bicara model ini. Karena itu harus lewat perjuangan demi perjuangan. Karena hijab demi hijab yang akan kita harus tempuh. Beliau kalau pakai tangan ini, mohon maaf. Harus perjuangan demi perjuangan yang kita harus lakukan. Hijab demi hijab yang kita harus lewati. Dan hijab yang paling terbesar adalah yang disebut dengan hijabul adab. Hijab diri kita sendiri ini. Apabila kita terlalu terpatri dengan diri kita sendiri, apabila kita tidak bisa keluar dari diri kita, jangan berharap kita bisa bertubadil diri dari alam kehambaan menuju alam rahmaniyah. Ya. Jadi lewat perjuangan demi perjuangan. Penjelasan ini kita orang aku loh. Karena boleh dulu kita orang kasih bersih pada dia. Karena Guru Salih bilang, kalau kita membaca cerita di depan umum harus pakai garis. Kalau lewat garis, kartu merah. Ya, kartu merah. Kalau Guru Sadik bilang, untuk mencari rahasia ilmu harus melewati onar dan duri. Ya, Guru Sadik. Kalau Sultan Bacaan itu saya baca di salah satu kitabnya, jangan menggantungkan emas di kalung anjing. Jadi nanti ada di tanpa. Penjelasan ini. Itu orang kembali kepada setetes mani yang tadinya dia hanya mengenal Allah. Namun karena kemudian 6 bulan kemudian dia mengenal jasadnya kembali sehingga membuatnya dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada Allah, menjadi buta lagi dengan Allah. Maka 9 bulan kemudian di dalam rahim ibu, semua kita sama terlahir dari perut ibu dalam keadaan buta. Tidak mengetahui apa-apa, tidak pandang bulu. Apakah kita terlahir dari keluarga bangsawan atau keluarga fakir miskin, ataukah juga kita terlahir dari keluarga pendeta, kiai atau ustadz,
Ataukah kita terlahir dari keluarga sultan ibnu sultan? Semuanya kita sama, terlahir dari perut ibu dalam keadaan buta, tidak mengetahui apa-apa. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan buta, tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Bersyukur. Semua kita sama terlahir dari perut ibu dalam keadaan buta. Namun kemudian Allah membekali diri kita dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Sebagai ilmu yang pertama untuk kita bisa manfaatkannya, untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Sehingga semoga dengan pendengaran ini kita dapat mendengarkan tausiah-tausiah kebaikan. Dan semoga dengan penglihatan ini kita dapat melihat secara langsung, secara nyata, mudarat apa yang kita dapat jika kita berbuat kezaliman, dan keberkahan apa yang kita dapat jika kita berbuat kebaikan. Dan semoga dengan hati nurani ini kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 3 bekal inilah yang kita bawa ke atas muka bumi ini sebagai langkah awal untuk kita jadikan ilmu untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Ini saja belum cukup menurut Allah. Allah pun kemudian mengirimkan rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Insan ayat 165. Rusila mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi Allahi hujjatun ba'da rasul wa kana Allahu azizan hakim. Kami mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak punya alasan lagi setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Clear sudah. Kita sudah tidak punya alasan. Kalau kita terlahir ke atas muka bumi ini, kalau kita ada, tujuan utama hanyalah untuk kita beribadah kepada Allah. Lantas terus, tak bagaimana? Ya, lanjut. Terus sudah sampai di mana ini ibadah kita kepada Allah? Bicara tentang haji seumur hidup 1 kali diwajibkan. Bicara tentang puasa diwajibkan 1 tahun 1 kali. Bicara tentang salat 5 kali 1 hari. Dalam 24 jam kurang lebih cuma 2,5 jam diwajibkan kepada kita. Ini adalah perintah Allah yang sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jangan lagi bahas. Memulai dari umur 6 tahun kondong lobang di tempat kalinya cerita haji, cerita puasa, cerita salat. Hari ini umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih mau bahas lagi. Ketinggalan kereta lu. Beliau bilang ketinggalan kereta lu. Orang seterbangannya masih maraya. Saatnya untuk kita mengamalkannya. Mengamalkannya. Semua pasti kita sepakat. Kita mau kalau boleh derajat kita ini diangkat di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kita sepakat, tapi enggan untuk beramal bagaimana? Sementara dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 132, walikulli darajatin mimma amilu. Setiap orang mempunyai derajat tergantung daripada amal perbuatannya. Tarabi itu baru mau derajat takkan, baru mau dapat surga. Jadi hidup ke bawah cuma duduk di deker bahas itu sembahyang rahasia deh. Ketinggalan. Sudah ketinggalan. Kalau menurut beliau ketinggalan. Itu dari 6 tahun sudah dibahas itu puasa, sudah dibahas itu salat, sudah dibahas itu haji. Saatnya untuk kita mengamalkan. Sedangkan orang-orang yang sudah mengamalkannya ibadah-ibadah ini pun dipertanyakan oleh almarhum Guru Sakit. Apakah ketika seseorang itu sudah haji, apakah seseorang itu sudah puasa, salat 5 waktunya sudah tidak pernah dia lepas, apakah dia sudah termasuk dalam golongan ahli ibadah? Belum tentu menurut beliau. Belum tentu. Artinya bisa masuk, bisa tidak. Air dulu apa ya? Dipertanyakan oleh beliau ketika orang itu sudah haji,
Ketika orang itu sudah puasa tidak pernah alpa, ketika dia salat 5 waktu tidak pernah putus, apakah dia sudah termasuk ahli ibadah? Belum tentu menurut beliau. Belum tentu. Artinya bisa masuk, bisa tidak. Kenapa? Bayangkan saja. Ketika kita salat Isya 9 jam kemudian baru kita orang salat subuh. 9 jam kemudian. Setelah nanti kita salat subuh 7 jam kemudian baru kita orang salat zuhur. Kalau kita terlahir ke atas muka bumi ini, tujuan utama hanyalah untuk beribadah kepada Allah. 9 jam dan 7 jam yang kosong tadi kita orang bikin apa? Ini yang dipertanyakan oleh almarhum Jibril Sadiq. 9 jam kita orang salat subuh. Salat subuh 9 jam baru kita orang salat zuhur. Setelah salat zuhur 7 jam lagi baru kita orang salat asar. Nah, bagaimana itu kira-kira? Waktu yang kosong ini apa yang kita perbuat? Kalau kita terlahir ke atas muka bumi ini, tujuan utama Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. 9 jam dan 7 jam yang kosong ini apa yang kita perbuat? Itulah sebabnya almarhum Jibril Sadiq Ja'far selalu mewanti-wanti dan mengingatkan kepada khalayak dan murid-muridnya. Ingatlah Quran surat Al-Ahzab ayat 41 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada setiap pagi dan petang. Rupa-rupanya maksud dari beliau setelah sembahyang itu jangan berjalan kosong, tapi isi dengan zikir kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bertasbih menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya. Karena dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir ayat 96 sangat jelas sekali diceritakan bahwa kita manusia suatu saat nanti di yaumil kiamat kita dibangkitkan dalam 3 golongan yang besar. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang cinta kepada Allah. Golongan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka ini ibadah syariat mereka jalankan, ibadah tarekat mereka tekuni, ibadah hakikat mereka patrikan di dalam jiwa mereka. Ibadah ma'rifat bukan hanya teori, tetapi mereka implementasikan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibadah sir, rahasia, tidak ada yang mereka cintai selain daripada Allah. Cinta kepada anak, istri, suami, cinta kepada harta dan jabatan, tetapi tidak mengalahkan cinta mereka kepada Allah. Mereka sangat mencintai Allah. Itulah sebabnya Allah bilang dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 13 dan 14. Sadiki dari orang. Di zaman dahulu itu banyak sekali di zaman kenabian, tetapi di zaman hari ini dan akan datang sedikit sekali dapat dari orang yang cinta kepada Allah. Namun walaupun sedikit, semoga yang hadir pada haul ini kita berdoa supaya ada 1-2 orang masuk dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mereka ini ketika menerima sakaratul maut digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anaknya sudah tidak berguna lagi kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Pak itu dibilang menerima maut itu terlalu sakral. Kenapa sakral? Itu sampai anak yang kita orang bilang cinta antar SD jam 12 baru jemput. Begitu dewasa kuliah di Makassar 1 tahun baru baku dapat lagi. Tetapi ketika roh bertemu dengan jasad setetes mani di dalam rahim ibu sampai menerima sakrat 1 menit medun 2 terbaku kas tinggal. Roh dan jasad tadi itu baku bawa pergi di kamar mandi baku bawa bye-bye. Pergi mandi baku bawa, tidur roh dan jasad sama-sama. Pergi kerja di kantor roh dan jasad sama-sama. Tetapi ketika menghadap sakaratul maut, roh dengan terpaksa harus meninggalkan jasadnya. Ampun, kalau misalnya kalau cinta, Mama Jo, itu orang anak yang bilang kita orang cinta saja, tapi kita orang baku kas tinggal dengan jam-jam berbulan-bulan. Sementara roh dan jasad ini ketika dia baku sampai sakaratul maut 1 menit pun dia tidak baku kasih tinggal. Terlalu sakral. Itulah sebabnya orang tua-tua ternate orang bikin dia pedola pololo. Kapal alif yo tagi uni min magam gam min macahaya kapal alif yo saya. Artinya ketika roh mau meninggalkan jasad,
Dengan berat hati jasad itu ketika dia memberikan sebercak cahaya, roh dengan terpaksa mau tak mau dia harus tinggal jasad. Mau tak mau, suka tidak suka, dia harus tinggal jasad. Jadi dia waktu berangkat dia uni-uni dari jasad. Ini orang tua-tua pedola bololo. Jadi dia berangkat dengan penuh liku-liku dan gelombang. Sehingga luwe-luwe terus sebau luwe-luwe. Foto labane kapal kuat. Coba fotike asik si makirati. Ya. Ini dola bololnya. Karena lebih dari ko kay sio gama manonako gama mo isio tarang. Tarang se gofa-gofa ke ogo lama manonako. Tarang terhaji lagi tego ngolo jauhar. Jauhar tego badan. Nyawa yo tego kadena. Artinya ketika menerima sakaratul maut itu galap. Kita orang bawa nur apa supaya kita orang bisa itu mendapatkan sebercak cahaya. Karena sebercak cahaya itu akan datang menjumpai kita ketika orang yang menerima sakaratul maut itu suturo di atas divan. Dan cahaya itu berada di lautan jauhar. Dan lautan jauhar itu berada dalam diri manusia. Sementara nyawa saat itu ada di mana? Ini dalam bikin DP bololo, DP arti. Jadi menerima sakaratul maut itu terlalu sakral. Itulah sebabnya illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang orang-orang yang beriman datang menghadap Allah itu dia tarabawa itu DP anak. Kita DP anak ini masih kuliah kong belum lulus lagi kong kita belum siap. Yang satu dia selulus lagi tapi kemudian dia belum dapat kerja, belum P3K dan belum PNS, jadi kita belum siap. Orang yang berilmu tidak seperti itu. Mereka rangkul semua, mereka yang cintai, mereka cinta kepada anak, istri dan suami, cinta kepada harta dan jabatan, mereka rangkul jadi satu, mereka serahkan bulat-bulat kepada Allah. Allah engkau atur, aku akan datang kepada engkau dengan membawa nur Allah dan nur Muhammad. Tara ada itu dia bilang kata dia mau banding ingat DP anak DP apa kamu lihat joguru sadik mana ada itu dia mau ingat kok apa sekarang tapi ya ini cuma saya fotokopi saja. Saya cuma fotokopi saja, saya tidak bermaksud untuk berceramah. Masya Allah, mohon ampun ada orang Basra di sini lagi tadi saya jabat tangan dong ke muka, saya minta dong restu suruh Basra tadi saya mohon maaf. Jadi saya cuma fotokopi. Jadi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itu yang pertama. Yang kedua dibangkitkan yaumil kiamat nanti itu adalah golongan kanan, yaitu golongan orang-orang yang pandai bertobat. Golongan orang-orang ini banyak di zaman dahulu dan banyak juga di zaman hari ini. Al-Quran bilang di ayat Al-Waqiah ayat 39-40. Banyak di zaman dahulu dan banyak juga di zaman hari ini. Karena banyak, kita berdoa supaya kita orang semua ini masuk dalam golongan kanan. Amin ya rabbal alamin. Golongan orang-orang ini pandai bertobat. Pagi baku malawang, siang baku nyonyoke, malam baku lo. Baku maaf. Pandai bertobat. Siang ada di lautan karena mangail. Tengah hari sore mungkin ada di tengah hutan karena bersensor. Tetapi waktu maghrib dia PKM menuju masjid. Walaupun dia tidak pernah melihat Allah, walaupun dia tidak pernah melihat itu api neraka, tetapi dia percaya dan dia yakin kalau dia Maria juga dia minta ampun. Dia bertobat. Ini adalah golongan kanan. Mereka ini ketika menghadap sakaratul maut dijelaskan dalam Quran surat Kaf. Ya, Quran surat Kaf. Yaitu bagaimana? Man hasya rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Siapa yang datang menghadap Allah yang Maha Rahman walaupun dia tidak melihatnya, dia akan datang dengan hati yang bertaubat. Jadi dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat. Cuma dua hati ini yang nanti diundang oleh Allah. Yang lain terada. Ya, yang lain terada. Karena golongan tiga itu adalah golongan orang-orang yang orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahil, orang-orang yang sering menyombongkan diri. Golongan orang-orang yang sering menghitung-hitung hartanya. 100 juta, kita tambah lagi Mario supaya 200 lagi. Kita tambah lagi, kita Mario lagi supaya 300 juta lagi. Menghitung-hitung harta ini adalah termasuk golongan orang-orang golongan kiri. Golongan orang-orang ini dia akan mendapatkan azab. Dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 93.
jika engkau melihat orang-orang zalim itu menerima sakaratul maut, sedangkan malaikat akan datang dan memukul dengan tangannya seraya berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Nah, ini golongan ini terdapat undang oleh Allah. Golongan yang dapat undang dari Allah yaitu cuma golongan orang-orang yang membawa hati yang bersih dan orang-orang yang membawa hati yang bertaubat. Dijelaskan dalam Quran surat Ustaz, surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai hati hamba-hamba yang tenang, datanglah, 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 datanglah. Engkau pantas masuk ke dalam golongan hamba-hambaku dan engkau pantas menikmati surgaku. Quran surat Al-Fajr 27 sampai dengan 30. Jadi, upah pemodo. Kalau sepulang bawa nur, jangan takut. Kalau sepulang bawa taubat, jangan takut. Karena kita akan diundang oleh Allah. Bukan mati, tetapi kita diundang oleh Allah. Menurut Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Ya, 3 golongan ini kemudian dikuatkan dalam Quran surat Al-Waqiah di 8 ayat terakhir. Fa'amma in kana minal muqarrabin, maka apabila siapa yang mati itu adalah yang didekatkan kepada Allah, furuhun wa raihan wa jannatun na'im, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dan surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan apabila yang mati itu adalah termasuk golongan kanan, wassalamun laka min ashabil yamin, salam untuknya dari sahabat-sahabatnya yang ada di golongan kanan, karena mereka juga akan mendapatkan kenikmatan. Wa ma in kana minal mukazzibin adh-dhalimin, dan apabila yang mati itu adalah termasuk orang-orang zalim, pendusta lagi sesat, wa nujulun fanujulun min hamim wa tasfiyatu jahim, maka dia akan dijamu dengan air yang mendidih dan akan dibakar oleh neraka jahim. Inna hadalahu al-haqqul yakin, sesungguhnya ini adalah benar-benar hakul yakin. Pemberitaan ini tak boleh ragu menurut Allah. Harus benar-benar kita orang yakin tentang pemberitaan ini. Inna hadalahu al-haqqul yakin, fasabbih biismi rabbikal azim, maka bertasbihlah engkau memuji nama Tuhanmu yang maha agung. Disuruh kita bertasbih. Kita kembali kepada 9 jam dan 7 jam yang kosong tadi. Rupa-rupanya maksud dari almarhum Guru Sadiq Jafarno isi dengan zikir dan tasbih yang sebanyak-banyaknya. Lantas sudah sampai di mana ini kita bertasbih kepada Allah? Soalnya kalau mohon maaf kalau saya fotokopi ini biar sampai malam ya akan terhabis. Jadi mungkin boleh sudah kapan ya? Kita tutup saja dulu. Atau gimana? Boleh saja ya, boleh saja. Nanti kita orang lanjut. Sebenarnya saya mau masuk di fase tasbih tadi supaya kita orang bisa memahami tasbih secara syariat, tasbih secara tarekat, tasbih secara hakikat, dan tasbih secara ma'rifat. Cuma waktu tutup. Ayo makan dulu pas siang. Nanti kita orang kalau suka kudapa baru kemudian kita orang lanjut supaya kita orang paham bahwa ketika kita orang bertasbih pakai syariat, kita seakan dulu sedikit. Ketika kita orang bertasbih secara syariat, yaitu kita orang bertasbih pakai pikir dan pakai lidah. Ya, pakai lidah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mau mampu sampai di mana? 1 jam naik di masjid, saudara mampu akan turun menurut almarhum Guru Sadiq Jafarno. Saudara mampu. Kenapa? Ketika kita bertasbih pakai syariat secara zahir, kita akan bertentangan dengan kehidupan kita yang secara zahir. Anak mau sekolah, mau cari kita orang kebutuhan, ada lagi yang mau bikin fondasi, kita proyek di belakang. Jadi karena mampu untuk kita bertasbih secara syariat. Itulah sebabnya almarhum Guru Sadiq dia bilang kasih naik 1 tingkat itu kan bertasbih. Bertasbih secara tarekat. Yaitu apa? Bertasbih pakai hati. Bukan lagi bertasbih pakai bibir, tetapi bertasbih pakai hati. Kalau tadi bertasbih pakai syariat, pakai bibir itu dapat didengarkan oleh orang lain. Tetapi ketika bertasbih pakai hati, orang yang di pinggirnya secara dengar. Sekarang dapat dengar. Lihat, sudah tidak dengar. Itulah sifatnya. Orang tua-tua orang bilang,
Domik lagi DP dola bololo. Tasbih magumi tolak dia kalima yo fiaro. Sedangkan tasbih magumi tolak geto dofa nyinga kalima. Saya sambung dengan saya hati ke tasbih. Apakah ini sudah merupakan puncak daripada rahasia tasbih? Bolong lagi, ketua bilang. Kasih naik lagi. Kenapa? Ketika kita bertasbih pakai tarekat, mungkin di saat kita orang cuci piring, kita orang bisa bertasbih. Ketika kita orang bawa ojek, bisa kita orang bertasbih. Tetapi kemudian di dalam kita orang punya hati ini ada iman dan ada nafsu tadi. Iman dia ajak kita orang mau bikin barang yang baik, nafsu dia ajak kita orang bikin barang terbaik. Baku menyambung lagi di sini di dalam kalbu ini. Bagaimana bang lagi sehingga bertasbih secara tarikat mungkin sudah lebih baik, tetapi juga kita belum mampu untuk mengisi 9 jam dan 7 jam yang kosong tadi. Maka apa? Kasih naik lagi satu tingkat. Kalau bertasbih secara syariat itu pakai bibir. Kalau bertasbih pakai tarikat itu pakai hati. Bertasbih pakai hakikat itu pakai apa? Pakai apa? Garis lagi. Sampai naik kepada tingkatan bertasbih secara ma'rifatullah. Ketika kita bertasbih secara ma'rifatullah, dia akan berganti nama. Mohon maaf, saya cuma fotokopi. Mohon maaf. Dia akan berganti nama, bukan lagi disebut bertasbih, tetapi yang disebut adalah berzikrullah. Kalau sudah naik kepada tingkatan ma'rifatullah. Jadi kalau secara syariat pakai bibir, secara tarekat pakai hati, secara hakikat pakai apa, dan secara marifat pakai apa, terpilih di situ. Mungkin aja kita dapat apa-apa. Ya, jadi saya ini kelihatannya orang tutup dulu karena ini banyak lagi, ini ada Sultan Ampung, saya minta maaf yang mewakili Kapolres, yang mewakili lapas, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menceramahi. Cuma karena tua pehaul kita ikut sedikit tua pegaya lah kita orang baku kenal. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Yang lebihnya mungkin datang daripada Allah, dan yang kurang mungkin itu karena nafsu saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik kepada ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama pemaparan testimoni bukti-bukti karomah Joguru Haji Sadik Jafar Noh. Baik, dan selanjutnya kita